Kembali bersama kami pemirsa, serangan udara kembali menyasar sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Sejumlah kota turut terdampak akibat 2 misil milik Israel. Ya, nampak pemirsa asap tebal yang membumbung tinggi akibat ledakan yang berasal dari misil milik tentara Israel. Misil tersebut menghantam kota Humin al-Fuqah di Lebanon. Menurut media setempat, serangan tersebut juga menghantam kota Forun. Serangan yang menyasar permukiman tersebut sedikitnya melukai 1 orang. Suasana duka menyelimuti pemakaman 3 petugas penyelamat di Tyre, Lebanon yang tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Perdana Menteri Lebanon mengecam serangan tersebut sebagai kejahatan perang terang-terangan. Warga di kota Tyre, Lebanon menggelar prosesi pemakaman bagi 3 anggota tim pertahanan sipil Lebanon yang gugur dalam serangan udara oleh Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman ketiga petugas penyelamat. Ratusan warga menghadiri prosesi pemakaman sebagai tanda penghormatan terakhir. Diketahui ketiganya menjadi korban dalam rentetan serangan di kota Majd al-Zun saat tengah mengevakuasi korban luka dari serangan sebelumnya. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut para petugas sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan kedua sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut serangan terhadap petugas penyelamat sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan mengecamnya sebagai kejahatan perang terang-terangan. Sementara itu, otoritas setempat melaporkan total 9 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 3 petugas penyelamat. Sejak eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel kembali memanas sejak awal Maret, lebih dari 2.500 orang dilaporkan tewas, termasuk tenaga medis, petugas penyelamat hingga perempuan dan anak-anak. Serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Hizbullah melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone, termasuk penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat, namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Shomerah. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini. Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar. Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Lebanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Lebanon. Pasukan Israel melakukan serangan udara terhadap sekelompok warga Palestina yang berkumpul di dekat rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza. Akibatnya sejumlah warga terluka. Serangan ini mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius. Para korban luka langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 800 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.300 warga sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025.
Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tanpa langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Pemirsa, duka menyelimuti prosesi pemakaman remaja Palestina berusia 16 tahun Ibrahim Al-Hayat di Hebron, tepi barat. Ibrahim meninggal dunia usai ditembak di bagian dada oleh tentara Zionis. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman seorang remaja Palestina di Hebron, tepi barat. Ibrahim Al-Hayat yang baru berusia 16 tahun itu dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan tentara Israel di bagian dada saat operasi militer berlangsung. Pihak militer Israel menyebut pasukan melepaskan tembakan setelah sejumlah warga Palestina melemparkan batu ke arah mereka. Jenazah Ibrahim kemudian dibawa oleh pelayat menuju tempat peristirahatan terakhir, diiringi suasana duka mendalam dari keluarga, kerabat, teman sekolah, dan warga sekitar. Bagi keluarga dan kerabatnya, Ibrahim dikenang sebagai remaja yang penuh semangat dan ceria. Ia juga dikenal sebagai remaja yang mencintai olahraga. Kepergian Ibrahim menambah daftar korban jiwa di wilayah tepi barat akibat serangan brutal Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Zionis Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Angkatan Laut Iran gelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Upacara dilaksanakan dalam rangka persiapan Gulf Day.
Pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement supporting de-escalation, ceasefire efforts and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering dispute. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meminta persetujuan Kongres untuk memperpanjang operasi militer terhadap Iran. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer ke Iran berakhir pada 1 Mei. Jika terlampaui, maka Amerika harus menarik pasukan militernya pulang. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran akan berakhir Jumat 1 Mei. Batas waktu ini dihitung dari hari pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahukan operasi militer kepada Kongres, yakni pada 28 Februari lalu. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS tahun 1973, kewenangan Presiden untuk melibatkan negara dalam perang jika tanpa persetujuan Kongres dibatasi hanya 60 hari. Presiden Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer lebih dari 60 hari. Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres menyetujui perpanjangan selama 30 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti. Oke. Dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Presiden Trump kemungkinan akan meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan operasi militer terhadap Iran. Sidang Kongres sendiri digelar pada Kamis 30 April. Trump dinilai tidak punya pilihan lantaran penarikan pasukan akan berdampak buruk secara politik, sementara melanjutkan operasi beresiko memperburuk situasi. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru.
Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serangan di Iran, terutama di sekolah putri di Minab. Have you no shame? You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran hingga keputusannya untuk melanjutkan perang. Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan memalukan. Khamenei juga mengatakan babak baru di Selat Hormuz akan segera dimulai. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Gencatan senjata yang diperpanjang sepihak oleh Amerika pun masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Dalam pidatonya pada Kamis, Khamenei juga mengatakan babak baru di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan segera dimulai. Ia juga menjamin masa depan keamanan Teluk bahwa rakyat Iran tidak akan menghadapi agresi militer lagi. Diketahui Iran menutup Selat Hormuz setelah perang dimulai pada 28 Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade selat tersebut hingga saat ini. Ribuan warga Iran turun ke jalan di Teheran, Iran menunjukkan dukungan pada pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Ribuan pendukung membawa bendera nasional dan potret pemimpin revolusioner. Mereka mengucapkan sumpah setia serta meneriakkan slogan yang menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba Khamenei. Acara ini berlangsung dari lapangan Imam Hussein hingga lapangan Azadi, bertepatan dengan kegiatan serupa yang berlangsung di kota-kota di seluruh Iran.
Militer Israel mencegat dan menahan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional. Kapal-kapal ini dihentikan paksa dengan todongan senjata serta komunikasi yang diputus. Kapal-kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF dihentikan paksa oleh militer Israel. Pencegatan terjadi di perairan internasional sekitar 600 mil dari pesisir Palestina. Sekitar 50 kapal, 3 diantaranya kapal dari Indonesia, dihentikan saat ingin membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Greek Coast Guard, Greek Coast Guard, Greek Coast Guard. Here. We are followed by drones for several hours now and possibly surrounded by unknown military vessels. Can you copy us? Over. Ini adalah bagian dari serangkaian misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk menebus blokade Israel. Sebelumnya insiden serupa juga pernah terjadi pada Oktober 2025 di mana sejumlah aktivis ditahan Israel.